seperempat kalau dari rumah, 15 menit nyampe Jatibening Sarinah. Kosong banget soalnya ya. Kosong banget. Enggak sih, pakai full rider. Oh, luar biasa. Semangat ini dikangenin sama Cosmoners nih. Kalau Semangat ngeselin. bapak for ridernya gini, gila kali. Ya, nggak tahu jalanan kosong keles. Terus masalahnya apa nggak lihat ya? Aku butuh ya, kenapa ikut aja? Justru Nenggurnya berwibawa. Gimana itu negara? Pak, nyetir yang benar. Duduknya jangan nyamping gitu. Bapaknya pakai kain wiron. Full rider duduk nyamping. Nah, hari ini Cosmoners di Cosmopolitan Career kita akan ngebahas new leader, the do's and the don'ts. Wah, ini penting banget nih karena kan kita udah mulai masuk ke hari baru lagi nih kan. Ya, mungkin Anda juga mendapatkan apa itu namanya? Promosi. Ya. Kiranya hidayah kakak. Ya Allah, bener ya Bu, harus kalau misalnya lebaran gini hidayah. Tidak ngomongin bukan promosi. Oke, Wak. silakan Mbak Enji. Dilepas, nyerah. Mungkin kalau lo mau kaitkan, lo mau mengaitkannya dengan hidayah, nggak apa-apa, bisa dapat di hidayah ini. Tapi bukan Anda yang mendapatkan hidayah, bos Anda mendapatkan hidayah. Bener. Untuk mempromosikan menjadikan Anda. Luar biasa. Kita tepuk Menjadi tangan dulu ya. tangan. Untuk yang tidur jam 3 luar biasa ya. Kita lihat umurnya sampai berapa lama nih, fokusnya nih. Iya, tolong. Ini baru kita ada uji ketahanan ya. Tapi ya nih kita kan akan segera menyongsong seorang pemimpin baru ya Cosmoners. Ini sih mungkin erat kaitannya juga sama pemilu. Tapi mungkin banyak juga dari Cosmoners yang sekarang juga lagi bersiap-siap untuk menduduki posisi baru. Ya kan, sebagai seorang pemimpin yang baru, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Betul. Mungkin teorinya serata-rata, aku udah tahu kok apa yang harus gue lakukan dan apa yang nggak boleh gue lakukan. Tapi begitu Anda duduk di kursi panas tersebut, di hot seat tersebut, yang namanya kursi pemimpin itu panas loh, Bo. Bener panas banget, Bo. Cobain aja dudukin. Rasa kayak ratus, Bo. Anjir. Yang kalau banyak asapnya, katanya Iya. tamunya bakal banyak yang datang. Oh gitu. Bos makin banyak asap. Mbak, nanti tamunya banyak. Oh, kalau gitu Cosmoners satu. Anjir, gue baru ini di analogikannya ke sana. Ya, kalau gitu. Makanya sekarang Bantar Gebang lagi laku banget. Asapnya banyak. Berarti ribuan tuh, ribuan. Permisi, boleh kita kembali kepada topik kita. Cuma tadi juga di headline kita pagi hari ini Mas Alex sempat dibahas. Oh gitu. Tadi di headline kita juga dibahas masalah kepemimpinan Jokowi JK yang akan datang ini. Jadi ketegasannya diuji di sini dalam menentukan kabinet ini tadi ya. Nah, ini sekarang gini Mas, kita langsung aja. Yang sebenarnya diharapkan oleh banyak orang secara umum. Secara umum dulu nih ya. Dari seorang leader tuh apa sih sebenarnya? Yang paling diharapkan di kepalanya masing-masing orang, kalau kita bicara organisasi juga, adalah sinkronisasi antara apa yang diharapkan dan realitas diwujudkannya. Oke. Tapi kita bilang unsur yang diharapkan ini kan sangat subjektif. Itu satu. Belum kalau kita bilang persepsi orang mengenai profil dari new leadernya tersebut. Mau ada direktur baru loh gitu. Terus kemudian didapatkan data bahwa dia sudah kerja 700 tahun di organisasi atau di industri yang sama dan seterusnya. Orang punya harapan dong dengan profil seperti itu gitu. Atau punya asumsi, wah dia lulusannya adalah lulusan dari mana, berarti gitu. Asumsi, harapan, ekspektasi inilah yang kemudian kita lihat seberapa itu nyatanya. Itu yang kemudian harus di-manage juga oleh leader. Sehingga menurut saya adalah yang paling kritikal di awal adalah untuk nyamakan, satu adalah realitas. Yang kedua adalah kita punya shared expectation yang kemudian kita bisa bilang sama-sama ini loh yang mau kita capai. Makanya ada sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Cosmoners nih buat HR atau leader-leader di organisasi. Ada yang disebut dengan New Leader Assimilation Program. Oh ya? Yes, NLAP. NLAP ini adalah betul-betul up close and personalnya si leader ini itu lebih dipertemukan juga dengan apa yang ada di dalam kepalanya timnya untuk kemudian bisa segera, nggak usah bulan madunya kelamaan deh untuk misalkan besok pun udah bisa langsung gerak sama-sama dengan lebih harmoni. Istilahnya itu menyamakan gelombang juga kali ya Mas, karena kan mungkin di saat datang seorang pemimpin baru pasti tim itu juga berharap bahwa leader ini akan membawa perubahan ya kan, pasti ekspektasinya tinggi. Dan apakah dimulainya dengan saya bilang negatif gap atau positif gap? What is negatif gap? Negatif gap kalau kemudian banyak sekali asumsi negatif, banyak sekali orang sudah kontra-kontranya mengenai leader baru tersebut. Itu yang kita bilang negatif gap. Sehingga kemudian PR-nya si leader ini tentunya akan lebih banyak
dibandingkan yang punya positif gap, bahwa dia masuk di titik netral, kemudian dia akan bilang yuk yang kita mau capai adalah plus 7. Plus 7. Dia mulainya dari 0. Bayangin bahwa dia masuknya dari minus 4. Jangan kemudian kita bicara plus 7 dulu, kita bicara di nolin dulu nih. Tapi seberapa cepat itu mengnolkannya. Gitu. Saya rasa that's also a strong point bahwa new leader, apakah Anda bergeraknya dari negative gap atau kemudian dari titik netral menuju positif gap. Kita dulu sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu nih, udah menarik sekali. Cosmoters kan salah kan, kurang tidur sih ya. Kurang fokus nih. Kurang waspada. Ya. Kurang lebih mawas diri. Anjir, pakai mawas diri lagi. Menarik banget obrolan gue ketika off air tadi bersama Mas Alex. Ngobrolin apa sih? Gue gak komentar. Gue lagi nunggu dia mau of course, tapi ternyata dia enggak. Saya udah dapat hidayah. Jadi menarik banget nih. Jadi ternyata sebagai leader itu ya, kita tuh sebenarnya leader / psikolog juga. Jadi harus mengerti kondisi si tim, bukan hanya kondisinya mereka biasa, tapi kondisi bawaan mereka secara psikologi gitu ya Mas ya. Jadi tadi Mas Alex cerita masalah ada 2 tipe manusia, satu yang tipe visual, satu lagi yang tipe verbal. Kalau visual tuh ketika dia punya ide, dia bisa memaparkan dalam bentuk skema, dalam bentuk mind mapping, jadi bubble, jadi cuman poin-poin doang gitu. Nah kalau tipe yang visual verbal itu dia tipe yang ngemeng dan biasanya tidak terstruktur. Nah ini kita sebagai leader juga harus bisa menyesuaikan pola kerjasamanya. Kalau enggak kita bisa frustrasi sendiri, Bo. Kalau misalnya kita visual gitu ya, terus kita memaksakan si anak buah untuk berpikir secara visual, sementara dia verbal, lu bisa gila sendiri. Karena dia benar-benar berarakan ngomong semua, tapi benar sebenarnya. Karena kan kalau kayak gini nggak ada yang salah ya Mas ya. Ada yang salah. Cuma lu tipe orang kan. Nah, ada satu lagi kakak, adalah kinestetik. Itu adalah gerak. Jadi tipe orang. Waduh, gelepar. Punya ide gelepar. Gini, ibarat kata vokal grup gerak dan lagu. Jadi kalau misalnya kita sebagai leader menjelaskan panjang lebar, dia udah yang lost in translation dengan dia bilang langsung coba aja deh Pak. Nggak tertarik. Learning by doing. Jadi sambil jalan ngerjainnya. Gitu. Dia nggak suka dikasih misalkan guidance untuk dia baca. Dia maunya trial and error, dia coba dulu baru kemudian dia lihat nggak benernya di mana gitu. Itu juga menarik tuh. Tapi mungkin awalnya kali gini ya Mas, kita juga sebagai leader harus memahami pola kita juga apa. Nah iya itu dia. Awalnya dari situ tanya dulu kan. Bapak dia bilang lah iya. Jawa didiane londo. Lah iya. Ini londo Inggris Mas. Londo Inggris. Sukaane minum coklat. Susu coklat. Jangan pancing dong. Gue sudah dikomplain lo ketawa gue agak mengganggu pagi-pagi tuh. By the way ya, tapi gini, ini menarik yang Angie bilang bahwa kita harus tahu dulu kitanya seperti apa. Gimana caranya Mas? Dalam artian gini, kan kita juga nggak mungkin tiba-tiba lu mesti ikut tes psikologi lagi atau gimana gitu. Pola praktisnya ada sebetulnya. Ingat-ingat waktu zaman sekolah dulu gitu. Apakah kemudian pada saat belajar itu lebih senang untuk pakai yang warna-warna spidolnya, gambar-gambar dan bikin skema gitu. Jadi sesudah membaca terus kita coba bikin skema gitu. Itu adalah gitu ya misalnya diagram gitu, main warna stabilo atau apapun itu adalah lebih visual. Kalau yang belajarnya lebih kemudian Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro 1825 1830 ngapal, itu lebih yang auditif tuh. Dia kan sangat peka pada perubahan suara, intonasi, penggunaan kata. Ada satu lagi yang kita bilang kinestetik pada saat dia yang dia sambil pegang buku pelajaran sejarah. Ya, sambil ujian sambil pegang. Perang Diponegoro 1825 18 dia ngelangkah 1825 26 27 1830 dia melangkah 5 langkah tuh. Dan kemudian dia kalau sambil ngomong juga gerak tangannya itu gitu. Mungkin nggak kombinasi? Mungkin. Biasanya jarang sekali yang kemudian murni di satu saluran komunikasi itu. Pasti setiap orang tuh akan ada berapa persen dari masing-masing cuma yang dominan ya Mas. Dan kalau misalnya ngomong satu lagi nih kata kuncinya, sambil kita ngobrol itu biasanya suka dimasukkan sisipan kata yang mencerminkan gaya komunikasinya dia. Misalnya kamu lihat nggak bahwa gini, kamu dengar nggak?
Kamu rasa nggak kalau lihat adalah visual, dengar adalah yang auditif, kamu rasain nggak gitu? Sama-sama ngomongin pilpres. Kamu lihat nggak gini-gini nih? Kamu dengar nggak gitu? Padahal proses sumber informasinya sama, tapi pada saat dia menceritakan ulang, karena kemudian saluran lebih simpel nih yang kayak gini ya. Lebih kita bisa ketahuan. Itu kita pahami orang. Nah, sekarang gini Mas. Kalau lo apa? Dia visual. Lo visual ya? Visualnya 75, kinestetiknya 25. Di angka. Pakai angka. Diangkain. Aku Mas. Ih, senang. Tapi pasti aku nggak Kamu visual. nggak ada harapan. Aduh sedih. NG auditifnya kuat banget. And auditif sama ada kinestetiknya gitu. Itu ada gitu. Tapi visualnya Nggak ada gue sama sekali. Lu nggak bisa. Dulu gue garis-garisnya cuma sesaat aja. Sesaat aja. Sekarang kan sama mencari jati diri. Sesaat. Nah, sekarang gini Mas, gimana sekarang kita sebagai leader baru menerapkan, tadi kan setelah tahu nih petanya seperti itu. Nah, kita kan punya program nih Mas, yang mau kita berikan kepada tim dan juga perusahaan, ya untuk dikerjakan. Nah, ini kan kita mesti dong tahu nih gimana supaya mendeliver ini supaya kepada si A jadinya begini, si B gini. Itu gimana Mas? Kalau kita bilang pada saat kita ketemu pertama kali ada 10 orang aja, efek saluran komunikasi menjadi netral. Kenapa? Karena bisa ada 10 orang, ada yang mana yang visual, mana auditif, mana kinestetik. Netral maksud saya adalah bahwa harus dipakai semuanya. Harus dipakai kemudian penekanan-penekanan. Kita bilang bahwa soal strategi aja. Apakah kemudian kita jelaskan hanya sekedar omongan panjang lebar detail, itu akan hanya kemudian didengerin sama yang tipe auditif itu. Tapi kalau kita hanya sekedar menggunakan skema itu kemudian hanya akan kena ke visual. Jadi mau nggak mau bahwa kita memang harus mempersiapkan sekali. Jadi misalkan minggu depan itu mid-year meetingnya daily meaning. Saya harus membayangkan anak-anak saya yang memang kemudian tipe visual, yang kemudian akan langsung dapat dengan cepat kalau dalam sebuah framework seperti apa. Yang kedua adalah kalau ini anak tipe yang sangat auditif, narasi misalkan case tadi yang saya pilih sebagai contoh-contoh untuk memperkuat framework tersebut, itu juga sudah saya pikirin banget sehingga saya sebutin case yang pertama aja, itu dia dengerin dan udah akan membantu dia untuk stay fokus. Itu susah banget jadi leader ya, Bu. Artinya harus mengcater semua audiens. Iya, karena nggak bisa cuman yang satu gelombang sama kita. Nggak bisa. Loh, artinya kita sebagai leader harus bisa menguasai semuanya sebenarnya. Yes. Jadi makanya balik lagi. Jadi makanya kalau kita bicara diseruput itu soklat. Jadi kalau memang misal kita bilang leader tuh nggak cuman kuat dari sisi konten loh, tapi cara menyampaikan kontennya itu pun gitu. Itu pun kalau kita bilang kondisinya kalau netral loh, di mana orang melihat kita secara netral, kondisi organisasi netral, kita melihat tim kita juga netral. Belum ketambahan yang kemudian negatif. Ini yang kita bilang bukan hanya sekedar memasukkan konten secara objektifnya seperti apa, tetapi memanage. Ini yang saya bilang ada logic, emotion sama action. Sebagai leader, apakah yang kemudian kita sharingkan hanya kena ke logiknya dia, atau juga kemudian kita lebih juga bisa memahami the emotions yang ada, dan pada saat kita menyampaikan sesuatu, logik kena, emotion kena, dan apakah kemudian orang bertindak melakukan sesuatu. Contoh sederhana dari logic, emotion sama action. Saya dulu pernah terlibat untuk yang kampanye kanker cervix. Kalau kita hanya sekedar misalkan meminta orang tua untuk lebih kemudian waspada gitu, apakah kita hanya memberikan rasa takut tersebut tanpa logik yang kuat? Atau apalagi kalau kemudian emosionnya disalah-salahin, misalkan let's say siapapun yang menyampaikan sebagai leader di dalam kampanye ini, let's say saya menyampaikan seperti ini, Angie punya anak nih gitu. Orang tua zaman sekarang yang nggak boleh kalah ya, nggak boleh kalah pinter sama anaknya. Anak Anda di rumah bisa saja tampangnya alim, tapi di luar Anda nggak tahu betapa brengseknya mereka. Kalau disampaikan dengan cara seperti itu, kan ada rasa antipati kan? Iya. Orang gimana mau dengerin konten logiknya kalau belum orang udah nyerang dulu. Bayangin sebagai leader masuk ke dalam organisasi dengan bilang, saya melihat perusahaan ini nggak berkembang sekian lama dan itu semuanya adalah karena belum udah nyalahin. Orang lebih antipati lagi dong. Mungkin awalnya titiknya 0 netral, tapi terus kemudian jadi lebih turun lagi. Itu kita bilang bahwa kalau dia mau menyampaikan strateginya kena di logik berikutnya, emosinya orang udah nentang dulu, ya kan? Gitu.
Sehingga pada waktu itu dalam program kampanye tersebut saya melihat sebagian besar orang tua keluar Ji dari ballroom Ji. Oh iya? Yes. Karena nggak nyaman. Karena kan ada orang tua yang bilang bahwa anak saya nggak kayak gitu. Terus kemudian dibabat lagi dan bilang, dari mana Anda tahu, kan Anda nggak dampingin anak Anda terus-terusan. Iya kan? Suka diserang gitu kan. Belum udah yang tambah jauh. Iya. Sampai kemudian akhirnya pada waktu saya mencoba menyampaikan concern saya, terus bilang, yaudah kamu aja yang lebih ngomong gitu. Saya nggak akan menyebutkan profesinya. Anyway, waktu itu yang saya sampaikan, coba kita belajar sama-sama, karena saya pun juga belajar terus logic, emotion, actionnya seperti apa. Waktu itu kita udah berkumpul di ballroom selama 4 jam. Terus kemudian saya bilang, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita di sini sudah 4 jam. Mohon sekarang kita hening sebentar dan memanjatkan doa untuk 4 perempuan Indonesia yang meninggal selama kita ada di ballroom ini. Karena sekarang kondisinya setiap jam 1 perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks. Itu saya masukkan satu data untuk masuk ke logik. 1 jam 1 perempuan Indonesia. Nanti tinggal Cosmonaut coba kaitkan dengan kondisi organisasi. Oke. Kemudian saya bilang bahwa saya yakin tidak ada satupun orang di ruangan ini yang tidak terkait dengan perempuan dalam hidupnya. Nggak ada yang lahir dari pohon beringin, pasti lahir dari rahim perempuan. Apakah Anda kemudian lagi serius begitu sih ya? Kecuali ada jenglot yang hadir ya Bu, nggak tahu juga kan. Terus angkat tangan sambil ngibasin rambut jenglotnya gitu. Gue udah beringin katanya gitu. Anyway, sehingga kita bilang bahwa saya masukkan logic plus ada unsur emotionnya, yaitu bahwa perempuan-perempuan yang meninggal karena kanker serviks adalah di usia produktif. 1, mimpi mereka terhenti. Mereka punya mimpinya terhenti karena meninggal akibat serviks, kanker serviks. 2, mereka jadi bagian mimpi dari orang-orang di sekitarnya. Anaknya ingin ibunya hadir waktu wisuda, siraman, menemani waktu melahirkan, dan lain-lain. Mimpi mereka terhenti karena ibunya nggak ada. Sehingga itu kan berarti masuknya ke emosi. Betul. Betul. Sehingga actionnya apa sih yang kemudian saya targetkan? Bapak Ibu stay ya sampai sesi ini berakhir. As simple as that. Oke. Ya, tidak mudah untuk menjadi leader ternyata ya, Bo ya. Kita akan kembali lagi Cosmonauts. Jangan kemana-mana. Tugas abis ini buat kalian berdua saya kasih PR. Aduh, Mas belum terang tidur. Dari lantai 8 Besar Nathan Brand, you're listening to Breakfast Club. Kita masih di Cosmopolitan Career. Mas Alexander Sriwiono menemani kita nih pagi hari ini. Ngomongin soal new leader, the do's and the don'ts. Banyak yang emang nggak boleh kita lakukan. Kayaknya kalau gue lihat emang kewajiban sebagai leader itu akan lebih banyak ya Mas ya, ketimbang yang bisa dibilang haknya, atau mungkin lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Ya sebenarnya udah dibayar mahal tuh buat ini, buat jadi apa ya istilahnya, bumper. Ya nggak sih Mas? Ya mungkin bukan kita yang melaksanakan day by day-nya, tapi yang bertanggung jawab kita. Dibayar lebih mahal karena perannya yang memang lebih besar. Memahami orang itu adalah tugas dari seorang leader, bukan seorang bawahan. Iya benar. Itu adalah leader yang wise. Betul. Ngeri ya. Ya analogi sederhananya kayak saya waktu yang lagi trauma terbang itu, terus kemudian saya nggak tahu udah pernah cerita, saya nggak ingat udah pernah cerita atau enggak. Ini analoginya sama seperti bahwa kalau menjadi leader perannya menjadi lebih besar, lebih berat. Ada anak kecil di belakang saya, mungkin waktu itu posisi saya hampir kayak Angie, kurang tidur dan lain-lain kan. Plus kemudian itu, kan? Plus fobia terbang juga. Aduh. Udah dong, ditawarin apa-apa nggak mau, pegangan lengan kursi aja gitu kan. Udah dong. Ntar di belakang nyelotnya. Si anak kecil ini kemudian nyanyi. Enggak selesai tapi lucu banget suaranya itu yang kulihat awan seketika pas. Terus dia udah selesai itu ulang lagi. Sekali lagi. Dia ngomong sendiri gitu. Dia mulai lagi dari awal. Jadi dia juga sebagai stage director. Kurang keras. Dia gitu. Dia bersenar. Dia kerasin sendiri. Tanpa komando. Udah dong. Bukan mamanya yang nyuruh. Dia sendiri. Bukan. Oke, dia lagi berdialog sama diri sendiri ya. Turbulence dong. Gitu.
panik dong Pak De. Jadi dia Pak De sih konsentrasi sambil mendengar back sound itu ya. Itu ganggu banget lagi. Lo bisa bayangin kan? Terus pada waktu nggak salah dia lagi pada syairnya, let's say yang gue lihat entah yang keberapa kalinya terus sudah putih kapas, mama takut. Dia teriak gitu dong. Si kecil udah latah. Mama takut gitu kan. Gue hampir juga ikutan. Aku juga gitu, nggak lucu dong. Lagi konser gitu. Terus kemudian tiba-tiba itu menyembuhkan sebagian dari rasa takut saya karena tiba-tiba aku ketawa sendiri. Bayangin kalau ibunya tiba-tiba juga bilang, "Mama takut juga." Kelar kan? Jadi sampai melindungi dia tuh anak, gimana nasibnya? Terus kemudian mulai pakai logika lagi. Nggak salah bahwa kalau kemudian terjadi misalkan tekanan mendadak turun dan lain-lain, keluar yang masker oksigen, kan orang tua yang harus pakai dulu kan, karena dialah yang kemudian akan membantu si anak. Bayangin kalau organisasi lagi sinking, tiba-tiba ada masalah apa, anak buahnya bilang, "Pak, saya panik." Terus leadernya bilang, "Saya juga." Ya kan? Terus piye? Jadi memang kemudian kita bilang leader itu kenapa dibayar mahal, karena memang perannya tidak mudah, yang harus bisa melakukan lebih banyak untuk orang yang dipimpinnya. Oke. Nah sekarang untung masalahnya nggak boleh mau satu pesawat sama gue di belakang anak gue. Karena nanya juga enggak ngitung yang laki. Oke, we're about to land in 5, 4, 3, 2, 1. Belum. Not yet. Okay. I'm going to count From 10. Okay, now I'm going to count from 10. 10, 9. Sementara komando juga belum dari bahkan belum keluarin roda. Si kaptennya itu baru yang saat lagi kita akan mendarat gitu. Itu. Nah, 10. Lah ke 1000 turun tuh sama dia kalau bosan ngitung. Jangan pesawat boleh agak jauhan dikit ya. dan lebih detail lagi. Oh, I think we're going to crash. 10, 9. Aduh. Oke, ngomong gitu. Enaknya laki. Itu udah mulai nggak lucu. Itu nggak lucu. Anyway, sekarang kita bahas lagi topik tadi. Selingan. Mas, ini yang menarik tadi bagian menyentuh emosi tim. Ya, seorang leader harus bisa menyentuh emosi dari timnya. Itu gimana caranya, Mas? Anggaplah sekarang sebagai, kan banyak tuh soalnya orangnya, kan beda-beda kan mereka. Ada beberapa strategi. Sekarang new leader, anggaplah dia punya visi apa yang mau dicapai. Terus kemudian dia bilang, ini bukan sekedar bisa menetapkan tujuan, tapi bagaimana orang believe sama tujuan itu. Believe, yakin, suka, nggak suka, itu kan kaitannya sama emotion. Berarti strategi pertama yang bisa dipakai adalah memilih fakta-fakta yang kemudian dikaitkan dengan emotion. Kalau kita nggak melakukan ini, dampaknya apa? Kalau ini kita lakukan, yang bisa kita dapat apa? Memilih data untuk orang bisa melihat enak dan nggak enaknya, itu mulai kena ke emotions, gitu. Sehingga pinter-pinter memilih data yang kemudian kena ke emotions. Kenanya di sini ya, Mas. Kenanya di situ sampai ke dada ya. Yes. Nah, itu pun juga berarti harus paham nih, orang nggak akan mau bergerak hanya sekedar bilang maaf nih ya, hanya sekedar bilang gini, kita harus melakukan sesuatu buat perusahaan kita. Orang akan lebih mau zaman sekarang. Tapi kemudian kita bilang, kalau ini nggak kita lakukan, dampaknya ke kita masing-masing itu seperti apa dalam setahun ke depan. Coba kita bahas. Itu orang akan lebih kebuka telinganya dia, dan akan lebih kena, lebih resep gitu kena ke dianya, karena dia langsung bilang ini kena ke gue nih gitu. Yang kedua strateginya adalah memang memahami setiap orang itu needs-nya beda-beda. Ada orang yang needs for recognition, untuk diakuinya tinggi. Ada yang needs for power-nya tinggi, needs for affiliation-nya tinggi, butuh persahabatan dan hubungan yang menyenangkan interpersonalnya, itu kita bilang affiliation. Sebagai leader memang harus mulai ngebaca. Nah, strateginya gimana kalau ini di hari pertama dan kemudian kita nggak punya data apa-apa? Tanya aja dengan pertanyaan sederhana. Yuk kita diskusikan what matters most. What matters most bagi setiap individu yang terkait dengan perannya di kondisi yang sekarang, sharingkan so I can understand what matters most for each of you.
Itu bisa diterapkan oleh si leadernya. Kemudian pada saat sudah memahami what matters most dari timnya, si leadernya yang harus bisa kemudian merangkumnya menjadi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, sehingga pola what matters most yang kita kumpulkan dari tim ini, dari organisasi ini bisa terakomodir. Dengan jenjang waktunya, mana yang bisa kita lebih akomodir di awal, mana yang kemudian dalam jangka panjang gitu. Itu yang kemudian kita bilang bagian dari New Leader Assimilation Program, understanding what matters most-nya tersebut gitu. And we do have to believe to make other believe, ya Mas. Yes. Yang sekarang atau nanti terserah nyebutin beberapa dosa yang orang baru bergabung sebagai leader di sebuah perusahaan. Itu ada sejumlah dosa yang saya bilang ini fatal banget nih. Sekarang boleh? Oke, satu, nggak mau dengar apa yang sudah dilakukan oleh timnya sebelumnya. Masuk hanya sekedar quote unquote sebagai menteri baru, saya punya program ABCDE. Atau dia bilang programnya dia DEFGH. Sementara dia nggak paham bahwa yang sudah dilakukan oleh timnya adalah BCDEFGJK misalkan, gitu. Sehingga kalau dengan memahami itu, bisa saja proses apresiasinya masuk ke emosinya juga adalah dengan bilang I understand what we achieve so far is. Dan kemudian masukkan apresiasinya dan lain-lain, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah itu akan lebih membuat orang menjadi bagian dari proses. Bisa dilibatkan juga. Yang saya lihat di posisi-posisi tinggi, senior manager sampai director, di hari pertama berangkatnya dari titik nol dan tidak cari tahu dulu sebelum dia bergabung di organisasi tersebut kondisinya seperti apa. Quote unquote pidato pertamanya dia, apakah hanya menyampaikan greetings, apa kabar, senang sekali saya bergabung, itu levelnya level 0 banget tuh. Atau yang kemudian bahwa dia sampai menyampaikan I can sense what we have to deal with. Itu udah di level yang lebih tinggi lagi dibandingkan sekedar greetings, gue newbie ya, gitu. Itu yang buat saya bahwa level leader harus melakukan PR-nya dulu sebelum hari pertamanya dia menjadi pemimpin di timnya. Wow, ribet ya. Belajar bener tuh berarti ya. Oke. Siap, kita abis ini balik lagi ya. Banyak banget, banyak banget. Apalagi dengan kondisi kurang tidur seperti ini ya. Saya akan memilih pertanyaan apa untuk kalian masing-masing. Abis ini boleh kita pemanasan, saya minum kopi dulu, boleh ya. Jangan kemana-mana. Mas Alexander Sriwiono hadir. Itu bagian dari aku tambahan sendiri. Iya kan. Kita sampai di kesimpulan. Monggo Mas, apa sebenarnya yang harus dilakukan, the do's and the don'ts ketika menjadi new leader? Topik kita hari ini apa ya? Gimana? Itu adalah maksud saya contoh kesalahan leader yang nggak paham konteks. Kelasnya bagus ya. Iya. Masuknya bikin panik sih. Ya kan. Makanya kalau saya lagi off air nggak boleh Instagraman. Bener. Leader lagi ngomong ke diri sendiri. Oke. Lagi berdialog dengan anak kecil yang keras, lebih keras. Sekali lagi. Oke, new leader. Poin pertama, pada saat Anda mulai memimpin, gitu. Aku sekarang fokusnya ke Angie supaya bisa melihat redupnya dia seperti apa. Benci ya, Bo. Kayak lo di kelas gini. Ditandai. Oh iya, kalau di kelas saya begitu, tapi ada mata yang redup, aku panggil namanya di antara yang obrolan. Jadi kalau kita lagi membicarakan masalah ini nih, Iwet, gitu. Itu strategi biasa. Kalau kan ini lempar penghapus. Iya. Anyway, yang pertama adalah yang pertama ya Angie ya adalah leader harus bisa melihat dia titik berangkatnya dari titik apakah minus, netral ataukah positif. Untuk kita lihat diukur harus dari itu sendiri. Bahwa dia berada di titik mana itu ya. Yang diukur ada dua, yaitu
bagaimana dia diterimanya, apakah lebih negatif, netral atau positif, dan yang kedua bagaimana dia melihat timnya, apakah di titik yang negatif, positif, netral, supaya pada saat dia mulai kemudian menjelaskan apa programnya, udah langsung kena kepada kebutuhan. Poin kedua, berarti leader, yang namanya leader nggak boleh berangkat dari pada saat hari pertama, seperti kemudian kita bicara anak sekolah baru, yang kemudian buku tulisnya masih kosong. Tetapi bahwa buku tulis orang leader minimal harus sudah dimulai di sepertiganya dengan dia melakukan riset awal dulu. Itu poin kedua. Poin ketiga, nggak gampang loh ngegerakin orang sebagai leader baru. Berarti mainkan tadi strategi yang logic, emotion, sampai orang kemudian mau melakukan sesuatu. Tips logic adalah pilih sesuatu yang menjadi, kita bilangnya sebagai sebuah killer fact, yang orang itu sampai bilang nampol banget nih, that's killer fact. Emotion, seberapa orang lebih kemudian bergerak lebih positif, rasanya lebih menyukai, itu yang kita bilang kena ke emotion sampai orang mau melakukan sesuatu. Gitu. Itu yang kita bilang logic, emotion, sama action. Terakhir, kalau mau lebih memahami diri sendiri dari sisi gaya komunikasi, tadi kita udah bicara soal yang visual, auditif atau kinestetik. Gitu. Tetapi bahwa sekali lagi sebagai leader jangan hanya bilang ini style saya, tapi justru dibalik seperti kata Nyonya Leader Angie, jangan disingkat. Jangan disingkat. Wasiwat udah gak tahu mau nyingkat. Kan bisa nyoder juga ya kakak. Bener juga. Oke Mas Alex, silakan. Bahwa kemudian dia harus pahami orang, dia kalau hanya pendekatannya one on one, saya biasanya lebih menyesuaikan. Kalau dengan Angie saya akan lebih main di intonasi. Kalau kemudian dengan Iwet, mendingan saya tunjukin fotonya langsung dibandingin saya lebih menjelaskannya, gitu, karena saya lebih memahami gayanya teman-teman seperti itu. Gitu. Jadi proses bahwa leader di zaman sekarang yang lebih menyesuaikan dulu, sebenarnya ada strategi untuk kita bilang bukannya saya ngalah loh, tapi ini adalah strategi untuk ngegandeng orang dengan lebih cepat. Itu saja. Sekian dari Joko Wiono. Dia keluar lo on air. Sekali lagi. Mas Alex, terima kasih banyak. Sama-sama. Berlebaran ya Kosmonas. Iya bener. Maaf sama tangan Fatime. Mas, kalau mau baca recap, ada nggak sih Mas Alex tuh bikin nggak sih recap dari obrolan-obrolan kita ini? Ada, dilakukan oleh Mbak Irma dengan cantiknya dari Daily Meaning. Jadi masuk ke websitenya Daily Meaning, itu monggo gitu, atau ke Twitternya Daily Meaning juga lebih meretweet dari apa yang dilakukan Cosmopolitan, plus juga ada beberapa insight. Siap, ditunggu. Oke. Instagram ya Alexander Sriwiono. Monggo di follow. Halo ya. Siap, sampai ketemu minggu depan ya Mas Alex. We'll see. Oke. Kita okein aja lah. Bye Mas. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.